Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami beranggotakan saya Merat Lutfia. Ada dua teman saya Zakiatul Wahida dan Lukman Nur Hakim. Sini kami akan membahas materi tentang sistem saraf otonom. Yang mana sistem saraf otonom ini terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama akan saya jelaskan tentang saraf simpatis yang meliputi poin-poin tentang yang pertama tentang ganglia kolateral, kemudian ada medula adrenal, yang ketiga ada aktivasi dari saraf simpatis, yang keempat ada neurotransmitter, dan kelima adalah fungsi dari sistem simpatis. Yang kedua akan dijelaskan oleh Zakiatul Wahida tentang syaraf parasimpatis, yang mana dalam poin-poinnya ialah membahas tentang yang pertama susunan dan anatomi dari saraf parasimpatis, yang kedua adalah fungsi umum dari saraf parasimpatis, dan ketiga ada aktivasi dari saraf simpatis, dan keempat ada pelepasan neurotransmitter. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Lukman yang membahas tentang interaksi antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis, dan tentang integrasi dan pengawasan fungsi otonom yang meliputi refleks visceral dan pengawasan otonom tingkat tinggi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama tentang sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis di sini mampu memproduksi respon flag or flagging, yang mana mampu mempersiapkan tubuh dalam keadaan krisis, mungkin membutuhkan aktivitas fisik yang tiba-tiba dan intens. Sistem ini mampu mempersiapkan tubuh untuk menambah level aktivitas somatik. Peningkatan aktivitas simpatik umumnya untuk menstimulus metabolisme jaringan. Kemudian poin yang pertama tentang ganglia kolateral. Ganglia kolateral di sini membawa perintah motorik ke viscera abdominopelvic. Serabut preganglion yang mengintervasi ganglia kolateral keluar dari saraf splanchnic yang berjalan di dinding dorsal aktivitas abdominal. Meskipun ganglia kolateral merupakan ganglia yang terpisah, yaitu ganglia sebelah kiri dan sebelah kanan, keduanya biasanya saling berdifusi bersama, terutama pada orang dewasa. Kemudian yang kedua ialah ada medula adrenal. Medula adrenal sendiri adalah serabut preganglion memasuki kelenjar adrenal berjalan ke pusatnya. Pusatnya di sini ialah medula adrenal. Medula adrenal sendiri itu ialah ganglion simpatis yang bermodifikasi di mana serabut preganglion bersinapsis pada sel neuroendokrin. Neuron yang terspesialisasi mensekresikan hormon ke dalam aliran darah sel. Kemudian yang ketiga ialah aktivasi dari saraf simpatis. Cara kerja dari saraf simpatis ini berlawanan dengan cara kerja dari saraf parasimpatis. Keduanya memang mengontrol sebagian besar dari organ dalam tubuh. Ada dua jenis neuron yang terlibat dalam transmisi impuls atau sinyal melalui saraf simpatis, yaitu tentang ada preganglionik dan postganglionik. Neuron preganglionik berasal dari daerah thoracolumbalis dari sumsum tulang belakang dan menuju ke ganglion di mana mereka bersinapsis dengan neuron postganglionik. Di sana, neuron postganglionik memanjang ke sebagian besar dalam tubuh. Pada sinapsis dalam ganglia, neuron preganglionik melepaskan asetilkolin, sebuah transmitter yang mengaktifkan reseptor nikotik asetil dan neuron postganglionik. Bagian simpatis dominan dalam situasi stres yang meliputi marah, cemas, dan takut, sehingga akan meningkatkan frekuensi jantung. Fosolidasi otot rangka membuat bagian simpatis disuplai oleh banyak oksigen
Inilah cara kerja saraf simpatis dalam keadaan stres. Kemudian poin yang ketiga ialah tentang neurotransmitter. Neurotransmitter yaitu tentang asetilkolin yang dilepaskan oleh simoneuron preganglionik dan neuron postganglionik. Neurotransmitter sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah neurotransmitter simpatis praganglionik yang berasal dari asetilkolin yang berfungsi untuk menstimulasi potensial aksi neuron postganglionik. Neuron praganglionik ini berjalan dari SSP menuju ganglia. Sedangkan yang kedua ialah neurotransmitter yang dilepaskan oleh neuron simpatik postganglionik atau yang lebih dikenal dengan noradrenaline atau norepinefrin atau disingkat NE. Norepinefrin merupakan neurotransmitter utama yang digunakan oleh sistem saraf simpatik yang terdiri dari sekitar 2 lusin rantai simpatik ganglia yang bersebelahan dengan sumsum tulang belakang. Ditambah 1 set ganglia prevertebral terletak di dada dan perut. Neuron postganglionik dari ganglia menuju afektor. Selanjutnya ialah tentang fungsi dari saraf simpatis. Umumnya, saraf simpatis ini berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh organ-organ tubuh manusia. Contohnya ialah mempercepat detak jantung, menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Sistem ini mengatur fungsi kelenjar keringat dan merangsang sekresi glukosa dalam hati. Sistem saraf simpatik diaktifkan terutama dalam kondisi stres. Sistem saraf simpatis disebut juga sistem saraf thoracolumbar. Karena saraf preganglion keluar dari tulang belakang toraks ke-1 sampai dengan ke-12. Sistem saraf ini berupa 25 pasang ganglion atau simpul saraf yang terdapat di sumsum tulang belakang. Adapun fungsi lain dari sistem saraf simpatik ini adalah mempercepat detak jantung, mempersulit diameter pembuluh darah, mempersempit diameter pembuluh darah, memperlambat proses pencernaan, memperkecil bronkus, dan masih ada banyak yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang saraf parasimpatis. Saya Zakiatul Wahidah, NIM T2018-8093. Di sini saya akan menjelaskan tentang saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis merupakan saraf yang berpangkal pada medula oblongata dan pada daerah sakrum dari medula spinalis. Pada saraf parasimpatis ini berpusat pada 2 macam perpusatan. Yang pertama adalah saraf kranial dan yang kedua adalah sakral medula spinalis. Pada saraf kranial yaitu terdapat pada nomor 3, 7, 9, dan juga 10, sedangkan pada sakral medula spinalis yaitu terdapat pada S2 dan juga S4. Pada saraf parasimpatis ini, preganglionnya memiliki ukuran yang panjang, sedangkan postganglion dari saraf parasimpatis ini memiliki ukuran yang pendek. Disebut juga dengan saraf kraniosakral. Jadi saraf parasimpatis ini disebut juga dengan saraf kraniosakral. Mengapa? Karena saraf preganglionnya keluar dari daerah otak dan juga daerah sakral. Kemudian untuk fungsi umum dari saraf parasimpatis. Fungsi umumnya yaitu adalah rest dan digest. Artinya apa? Artinya adalah memperlambat kerja organ tubuh. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis ini kinerjanya itu adalah antagonis ataupun berlainan. Adapun rincian dari kinerja dari saraf parasimpatis ini yaitu mempertahankan denyut jantung dan tekanan darah pada fungsi basal, menstimulasi sistem pencernaan berupa peningkatan motilitas dan sekresi getah pencernaan, meningkatkan absorpsi makanan, memproteksi retina dari cahaya berlebih, mengosongkan rektum dan juga kandung kemih. Untuk pengaktifan neurotransmitter pada saraf parasimpatis ini, baik itu pada neuron pertama ataupun pada neuron kedua,
itu menggunakan neurotransmitter berupa asetilkolin. Neurotransmitter ini merupakan senyawa kimia yang berfungsi untuk meneruskan informasi dari preganglion ke postganglion. Nah, karena pada saraf parasimpatis ini sama-sama menggunakan asetilkolin, maka hal ini disebut juga dengan sistem kolinergik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang interaksi antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis itu bekerja pada efektor atau organ yang sama. Akan tetapi, pengaruh yang ditimbulkannya itu berlawanan antara satu dengan yang lain, agar tercapainya homeostasis atau keseimbangan. Menurut Indra, umumnya inervasi dui rangkap simpatis dan parasimpatis memiliki efek yang berlawanan satu sama lain. Itu terlihat pada saluran pencernaan, jantung, dan paru. Selain itu, respon antar divisi mungkin terpisah seperti pada kelenjar air liur, di mana simpatis itu menghasilkan sekret yang kental, sedangkan parasimpatis itu menghasilkan liur yang lebih encer atau saling melengkapi seperti pada fungsi seksual ya. Itu dimana ereksi itu merupakan fungsi parasimpatis, sedangkan ejakulasi itu adalah efek dari simpatis. Normalnya, sistem saraf simpatis dan parasimpatis bersifat aktif terus-menerus, dan nilai aktivitas basalnya telah dikenal dengan sebutan tonus simpatis dan tonus parasimpatis, di mana keduanya disebut tonus otonom. Tonus ini memungkinkan satu divisi SSO atau sistem saraf otonom untuk meningkatkan dan menurunkan aktivitas organ. Struktur jaringan yang dikontrol oleh sistem saraf otonom yaitu otot jantung, pembuluh darah, iris mata, organ torakalis, abdominalis, dan kelenjar tubuh. Normalnya, sistem saraf simpatis dan parasimpatis bersifat aktif terus-menerus, dan nilai aktivitas basalnya telah dikenal dengan sebutan tonus, yaitu tonus simpatis dan tonus parasimpatis, di mana keduanya disebut tonus otonom. Tonus ini memungkinkan satu divisi SSO atau sistem saraf otonom untuk meningkatkan dan menurunkan aktivitas organ. Struktur jaringan yang dikontrol oleh sistem saraf otonom yaitu otot jantung, pembuluh darah, iris mata, abdominalis, organ torakalis, dan kelenjar tubuh. Menurut Martini, tonus otonom sangat penting saat adanya inervasi, bahkan lebih penting pada situasi di mana saat tidak terjadi inervasi dui rangkap. Salah satu contohnya adalah pada pengaturan kerja jantung. Asetilkolin parasimpatis menyebabkan penurunan denyut jantung, sedangkan Ne itu simpatisnya meningkatkan denyut jantung. Untuk menimbulkan tonus otonom pada jantung, kedua neurotransmitter tersebut dalam jumlah yang sedikit dilepaskan secara terus-menerus walaupun inervasi parasimpatis mendominasi. Hal ini penting sehingga pada keadaan krisis, stimulasi inervasi simpatis dan inhibisi inervasi parasimpatis meningkatkan denyut jantung semaksimal mungkin. Contoh lain yang membuktikan bahwa adanya interaksi antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis yaitu pada organ mata. Ada dua fungsi mata yang diatur oleh sistem saraf otonom, yaitu dilatasi pupil dan pemusatan lensa. Perangsangan simpatis membuat serat-serat meridional iris berkontraksi sehingga pupil menjadi dilatasi atau membesar. Sedangkan perangsangan parasimpatis mengkontraksikan otot-otot sirkular iris sehingga terjadi kontraksi pupil atau mengecil. Bila ada cahaya yang berlebihan masuk ke dalam mata, serat-serat parasimpatis yang mengatur pupil akan terangsang secara refleks, di mana refleks ini akan mengurangi pembukaan pupil dan mengurangi jumlah cahaya yang membentuk retina. Seperti itu contohnya. Selanjutnya itu integrasi dan pengawasan fungsi otonom.
SSO memiliki hierarki atau urutan refleks untuk mengontrol target organ otonom. Refleks tersebut dimulai dari lokal, yang meliputi hanya satu bagian neuron, ke regional yang memerlukan mediasi oleh medula spinalis dan ganglia otonom yang bersangkutan, sampai ke hierarki atau urutan yang paling kompleks, yaitu aksi oleh batang otak dan pusat-pusat di otak. Secara umum, semakin tinggi kompleksitasnya, maka semakin refleks tersebut membutuhkan koordinasi oleh respon kedua divisi SSO dan respon hierarki yang tinggi, serta neuron somatik dan sistem endokrin juga dapat terlibat. Di sini ada namanya refleks visceral. Apa itu refleks visceral? Refleks visceral itu biasanya disebut juga refleks otonom. Terdiri dari reseptor neuron sensorik, pusat pengolahan, dan dua neuron motorik visceral. Setiap visceral adalah polisinaptik, baik itu refleks panjang maupun refleks pendek. Pada refleks panjang, neuron sensori polisinap mengantar informasi kepada SSP sepanjang akar dorsal nervus spinalis dalam cabang sensori nervus cranialis, dan dalam nervus otonom yang menginervasi efektor visceral terhadap pengolahan melibatkan interneuron di dalam SSP, dan SSO membawa perintah motorik kepada efektor visceral yang sesuai. Pada refleks pendek itu memotong jalur ke SSP, di mana hal ini melibatkan neuron sensori dan interneuron, sehingga badan selnya berada di dalam ganglia otonom. Sinaps interneuron dan perintah motorik kemudian disebarkan oleh serabut postganglion. Refleks pendek mengontrol respon motorik yang sangat sederhana dengan efek terlokalisir. Secara umum, refleks pendek dapat mengontrol pola aktivitas pada bagian kecil dari organ target, di mana refleks panjang mengkoordinasikan aktivitas pada seluruh organ. Pada kebanyakan organ, refleks panjang lebih penting dalam meregulasi aktivitas visceral, tetapi hal ini tidak berlaku pada saluran pencernaan dan kelenjar yang berhubungan, di mana refleks pendek lebih banyak memberikan kontrol dan koordinasi. Neuron yang terlibat membentuk sistem saraf enterik. Ganglia pada dinding saluran pencernaan mengandung badan sel neuron sensori visceral, interneuron, dan neuron motorik visceral, dan aksonnya membentuk jaringan saraf yang luas yang disebut sistem saraf enterik, yang dapat melakukan pengaturan terhadap dirinya sendiri tanpa intervensi dari SSP. Meskipun inervasi parasimpatis neuron motorik visceral tetap dapat menstimulasi dan mengkoordinasi beragam aktivitas pencernaan, terdapat beberapa refleks otonom pada tubuh kita, antara lain refleks otonom respirasi, fungsi jantung, dan aktivitas visceral yang lain. Selanjutnya, pengawasan otonom tingkat tinggi. Pengaturan sistem saraf otonom memiliki hierarki pengaturan, di mana pengaturan terendah adalah medula spinalis dan batang otak. Hipotalamus memiliki hierarki di atas medula spinalis dan batang otak, di mana hipotalamus merupakan kepala dari ganglion SSO. Hipotalamus dalam pengaturan otonom dibagi menjadi dua bagian, yaitu area simpatis posteromedial dan area parasimpatis anterolateral. Pusat yang lebih kompleks di otak meliputi sistem limbik dan korteks cerebral. Keduanya mengontrol sistem saraf otonom selama stres atau lagi emosi gitu. Istilah otonom awalnya dipakai karena pusat regulasi terlibat dengan kontrol fungsi visceral, di mana bekerja secara otomatis yang tergantung pada aktivitas SSP.
Gambaran tersebut telah diperbaiki oleh penelitian-penelitian, yaitu aktivitas sistem limbik, talamus, atau korteks cerebral yang memiliki efek yang besar pada fungsi otonom. Karena saat mengatur sistem otonom, ditemukan bahwa hipotalamus melakukan interaksi dengan bagian-bagian otak tersebut. Korteks dan amigdala diketahui mempengaruhi otonom seseorang saat terjadi perubahan emosi. Sebagai contoh, saat seorang sedang marah, denyut jantung akan meningkat, tekanan darah naik, dan laju pernapasan meningkat. Saat seorang mengingat makanan yang terakhir, itu lambung akan berbunyi dan akan keluar air liur.